Spektrum Channel kedatangan seorang master psikologi dari Biro Psikologi, Rizky Ananda, di mana kiranya kami akan membahas akhir-akhir ini begal itu maupun geng motor lagi marak di kota Medan. Fenomena apa yang terjadi sebenarnya di Medan ini? Tapi begitu pun sebelumnya kita mintakan kepada Master Psikologi Rinaldi untuk ini memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Iya, makasih. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman telah mengundang kami. Dalam hal ini saya dari Biro Konsultasi Psikologi Rizky Ananda yang tentunya selalu bergelut dengan manusia yang sehat sedang masalah atau orang yang sehat tapi ingin sehat, lebih sehat lagi dari bidang mental edukasinya. Ya, saya Rinaldi, sarjana psikologi, master psikologi psikolog. Terima kasih sudah diundang. Saya sangat terima kasih. Hal ini yang saya tunggu-tunggu, bagaimana cara kita untuk mengatasi, minimal bisa menjadi masukan dari Spektrum Channel ini bisa memberikan sedikit informasi secerah bahasa dan memberikan penyegaran pada semua pihak, apakah aparatur maupun rumah tangga dan keluarga. Sedikit itu Pak. Nah, itulah sebelumnya tadi tentang Adinda ya, Rinaldi ya. Siapa Itulah kalau dah dapat menceritakanlah ini fenomena apa yang terjadi di Medan ini yang sedang marak begal. Apakah itu di manalah salahnya? Apakah karena faktor keluarga? Apakah faktor lingkungan? Apakah yang akhir-akhir ini masalah dengan narkoba? Mungkin Adinda dapat menceritakannya. Ya, terima kasih Bang Herman. Saya sangat tertarik ya. Hal ini memang luar biasa hari ini, di samping dibesarkan oleh medsos. Iya, betul. Ya, tentu saya melihat hampir 3 tahun karena pandemi COVID ini, masyarakat ini terkukung dalam rumah. Suka nggak mau dipaksa di rumah. Sementara generasi ini, remaja ini kan dia biasanya bergaul, dia berteman, dan ini diblok habis oleh keadaan pandemi ini. Nah, jadi begitu ini, kita ini baru nih Pak, baru saja mau beranjak untuk mengajukan apakah sekolah baru tahun ini baru mulai full kegiatan. Iya. Jadi selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini kita kan hanya di rumah saja dengan Zoom. Nah, akhirnya ini menjadi salah satu fenomena lewat. Jadi artinya ya tentu ketika dua tahun lebih ini, sementara tuntutan itu kan semakin lama tidak semakin kurang. Pendapatan orang tua, lingkungan semakin minus ya. Akhirnya lebih besar tuntutan daripada kenyataan. Akhirnya ingin eksis di masyarakat, ingin eksis di bidangnya, ada tawaran-tawaran yang mengindahkan. Salah satunya kumpul-kumpul. Ya, kalau cerita begal itu efek negatif ya. Nah, kalau ditanya geng motor, sebenarnya ini kan penurunan makna kata. Geng motor itu kan sebenarnya tempat kawan-kawan ngumpul ya. Bagus banget semuanya. Tapi karena ada diduga ini adalah faktor X, bisa saja karena tekanan dari rumah, regulasi pemerintah, dan kemudian keinginan dalam diri ingin lebih eksis terhadap lingkungan.
Nah tentunya di samping itu ada yang mencari kita ini fenomenal di Indonesia ini, terutama Medan ini kan lebih pada faktor instan. Lebih instan terhadap mencapai, mau cepat, mau enak, kerja sedikit, kepingin hasilnya besar. Oh gitu. Itu Bang. Jadi artinya ya ketika saya juga ini, saya juga pernah jadi konsultan di BNN Deli Serdang, ya fenomena luar biasa. Kenapa? Ada namanya STP. Apa itu STP, sabu tukar perawan. Sabu tukar perawan. Iya. Oh ya. Ya kenapa? Kecanduan awalnya digratisin. Nah akhirnya itu kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-laki Bang, mau jual apa dia? Sampai begitu ya? Oh iya Pak, yang pasien saya itu banyak anak-anak mahasiswa, SMA, yang direhab. Nah akhirnya jangan pintas, hasilnya banyak Bang, jadi kurir kan duitnya jutaan. Iya. Nah handphone kepingin yang canggih. Iya. Nah akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Iya. Nah akhirnya apa? Menekan sebuah tuntutan. Nah apakah ini ada udang di balik peye, apakah ada kepentingan politik, apalagi ini tahun politik Bang. Betul. Nah apakah ini ada budaya orang Medan itu begitu? Enggak kayak gitu Bang. Iya. Medan ini kan orangnya everything is okay, mantap oke gitu. Jadi kita harus lihat ini kan aneh. Medan ini orangnya lebih terbuka. Kok ini rasanya aneh dan rasanya lucu sekali Pak. Ada apa ini? Ada apa dengan cinta kalau bahasa saya? Ya bayangkan anak remaja, saya 3 anak remaja saya laki-laki, 1 yang perempuan, 4 anak saya yang sedang lajang-lajangnya, usia 24, 22, 23, 20 dan ada sekarang 16 tahun. Itu sedang fase-fasenya geng motor. Saya jam 11 itu udah nyinyir saya. Iya. Nyinyir saya kemana ya? Halo, ini haruskah pulang ganti tangga? Nah gitu saya ingat saya dongengi, saya marahi juga, diulur ditarik. Nah persoalan di mana orang tua nyari ini Pak? Nah kenapa? Apakah alasan ekonomi? Wah, saya pikir janganlah kita mencari kambing hitam. Mungkin orang tua sudah terlalu sibuk kali enggak? Nah kalau saya bilang bukan mencari penyibukan diri, pembelaan diri. Ya saya bilang gitu. Kenapa? Toh akhirnya ya kita tidak menduga seluruhnya. Nah yang kita lihat tuh Bang, saya lihat sayang kali ketika ada ketangkap. Abang bayangkan, saya kemarin dari Polda 151 yang ditangkap tingkat Polda. Nah, ini kan tidak cerita enceng-enceng nih Bang, nggak cerita ecek-ecek nih Bang, udah serius Bang. Ya ceritanya ecek-ecek, akibatnya betul-betul Bang. Kenapa? Efek dari mereka, dari mana orang tuanya, di mana orang tuanya bawa senjata tajam yang panjangnya semeter, melebihi tas mana ada yang semeter panjangnya kecuali ransel. Ada apa? Kenapa orang tua tidak peduli di situ? Nah bayangkan, apa nggak kepikir anak-anak itu juga yang dia merasa efek dia disiksa, dipukuli seperti itu, dia dapat di jalan, apa yang dia dapat? Apa yang dia peroleh? Apa efeknya? Ayo anak-anak itu semua yang usianya geng motor itu, ini adalah kesenangan sesaat. Yo, dunia kalian masih panjang. Betul. Ya, kalian mesti banyak kreatif. Hari ini kalau cerita nggak banyak duit, waduh, mungkin zamannya kita Bang Herman cari uang memang sulit. Kenapa? Kita gaptek. Iya betul. Iya. Tapi anak saya yang SD, yang baru masuk SMK saja hari ini, dia sudah dapatkan uang dari gamers, dari komputer, dari TikTok segala macam. Kenapa itu tidak kita kembangkan? Kenapa harus di jalanan gitu loh? Iya. Nah, bukan nggak perlu kita berkawan, tapi tentu ya secara psikologis juga ketika lewat dari jam 11 malam itu kan sudah banyak yang harusnya kita malam itu kan tempat kita beristirahat.
disitulah peran orang tua Sebenarnya perannya orang tua dan lingkungan. Betul. Nah, fenomenalnya masyarakat lingkungan hari ini tidak peduli, lebih cenderung tidak peduli. Bukan anakku kok. Oh gitu. Nah, akhirnya apa? Anak ini merasa dirinya tidak terpeduli sama lingkungan. Ayo kita orang tua siapapun, walaupun dia bukan anak kandung kita, ayo kita ayomi, kita ajak ini. Ya, artinya tidak sekedar hanya dapat kita pukuli, enggak. Ayo kita giring dia, kita didik, kita ajar. Karena generasi hari ini bukan tugas orang tua kandung saja. Peran pemerintah juga harusnya kan? Jelas, janganlah pula pemerintah mengatakan istilahnya kadang-kadang pakai setik pula. Nah, seriuslah nanggapinya. Janganlah pula istilahnya kita macamnya lecehan nyawa-nyawa ya. Kadang-kadang kita pihak pemerintah ini serius menangani. Serius. Kenapa masyarakat ini kok ada pemerintah yang kurang serius? Betul. Nah, kita bilang istilahnya bukan pemerintah keseluruhan, tentu personal lah dalam hal ini ya. Jadi kita paling tidak sama anak ini tegas, bukan harus kasar. Betul, betul. Ya, kemudian hukuman fisik tidak selamanya menjadi jaminan. Ya. Ayo kita bangun dia istilahnya. Hari ini teori psikologi mengatakan tidak reward and punishment, Bang. Tidak pujian dan hukuman. Hari ini reward and reward. Oh, hadiah. Iya, pujian, hadiah, pujian, hadiah. Ayo berikan. Ya, anggaran pemerintah ada nggak ada, buat anggaran untuk anak-anak remaja itu, buat perlombaan, buat aktivitas yang tidak sekedar hanya proyekan saja. Betul. Nah, tapi memang harusnya kita bina, katakanlah libatkan lembaga-lembaga yang pendidikan ini yang bisa mengayomi. Contoh, jujur kita bilang, kayak kita macam lembaga psikologi. Ya, kita kan ada HIMSI nih, Himpunan Psikologi Indonesia. Ayo kita kerjasama. Ini sedang baru terpilihnya Dr. Siti Aisyah spesialis psikolog. Nah, ayo kita kerjasama. Nah, kan di sana banyak psikolog yang ini. Ayo kita libatkan. Apalagi undang-undang kemarin, Bang, tanggal 7 bulan 7 tahun 2022. Ya, Dinas Pendidikan Kementerian Menteri Abang Nakarim dan Menteri Kesehatan sudah mendukung ini. Ayo turunannya kita sama-sama. Ayo wali kota, bupati, dan gubernur Sumatera Utara. Ya, ayo kita bangun bersama-sama. Karena ini pekerjaannya bukan kerjaan tunggal sendiri. Ini anak kita. Ini generasi. Efeknya tidak hari ini. Maka buatlah investasi pendidikan itu untuk anak-anak remaja kita. Kasih beasiswa yang miskin ada. Lebih aktif dong. Dinas sosial, Bang. Ya. Kadang-kadang, Bang, mohon maaf, Bang, secara personal, Bang, saya kan juga kemarin punya panti rehab narkoba, Bang. Yang mau direhab banyak, Bang. Betul. Tapi yang membayar tak ada, Bang. Iya. Kenapa? Ya wajar aja, Bang. Terkadang orang yang kena narkoba itu bukan hanya mereka yang punya uang, Bang. Efeknya membawa kawan. Tentu tidak semua kawan-kawannya orang kaya, Bang. Kalau orang sudah kena sabu, Bang, yang kaya pun miskin, Bang. Karena semua jadi serbuk, Bang. Betul. Meja jadi serbuk, tabung gas jadi serbuk, kamera pun bisa jadi serbuk, Bang. Iya kan, Bang? Semua jadi serbuk. Kenapa? Hanya kepentingan sesaat, Bang. Abang bayangkan, Bang, fenomenal sabu itu, Bang. Ya. Sebenarnya banyak yang harusnya kita ceritakan, cuman saya coba untuk comot-comot aja, Pak. Karena saya juga pernah sebagai tenaga ahli di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Banyak kali kasusnya, ratusan mungkin ribuan yang saya tangani di sana, Pak. Masalah narkoba, pasti narkoba paling salah satunya peringkat hari ini narkoba. Narkoba ya, peringkat tertinggi. Iya, jadi artinya apa? Kedua itu adalah persoalan pola asuh, Pak.
Di Biro Konsultasi Psikologi Rizky Ananda itu paling banyak kasusnya adalah kekerasan, bullying di tingkat pendidikan dan orang tua. Jadi bullying itu ada dua bang, secara fisik dan secara psikologis. Kita pelotot dia kan udah bullying bang. Saya nggak suka mana, kau tahu apa kok? Mohon maaf kata bahasanya, kencing aja belum lurus katanya. Itu kan menjatuhkan mental. Nah ayo kita bangun mental remaja kita hari ini yang sederhana kita bang. Secara psikologis usia 12 tahun sampai usia 21 itu adalah sedang mencari jati diri. Nah jika penanganan yang salah, sampai tua pun dia akan sulit. Karena ada kata pepatah mengatakan ya kecil terbiasa, ya dewasa terbawa-bawa, tua berubah tidak. Artinya apa? Ketika kita melakukan fenomenal ini Pak, tentu harus kita memberikan pembiasaan yang positif sama anak-anak kita. Anak-anak kita bukan anak biologis saja Pak. Iya betul. Nah, anak abang juga anak saya. Nah, ayo kita bangun kesadaran secara keluarga. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Hari ini kita akan menuju perubahan yang lebih baik. Perubahan itu kita jangan alergi, Pak. Karena perubahan itu adalah perubahan itu sendiri. Kenapa? Hari ini saya ngomong di sini, detik ini. Di tanggal berikutnya, tanggalnya udah berubah, Pak. Sudah saya pastikan saya tidak akan duduk di sini. Jadi artinya perubahan itu sendiri terhadap apapun yang kita lakukan. Nah persoalannya, yuk kita jadikan perubahan itu menjadi lebih baik dengan program yang tidak hanya lip service. Gitu Bang. Sementara Bang, mungkin Abang bisa nanya lebih dalam. Begitulah. Berarti kalau menurut saya, itu mari kita mulai dari diri kita sendiri ya. Setuju, Pak. Ya kan? Ada semua. Tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera. Jangan tepuk dada tanya dompet, Pak. Banyak orang bilang, aku nggak punya duit. Nggak ada. Nah, ayo pemerintah. Kan ada Depsos. Dana sosial kita ada. Pemerintah, ayo dari Pertamina ada, dari Telkom ada, dari PLN. Ayo mainkan itu yang namanya perusahaan-perusahaan itu punya dana CSR. CSR itu Bang. Saya pernah bilang, saya pernah ketemu sama orang Pertamina. Terkadang anggaran yang 2 miliar aja nggak bisa habis Pak Nabi. Kenapa? Ya karena terkadang mereka juga agak dilembutkan lah persyaratannya. Ini terlalu saya pernah tawarkan istilahnya dari kawan gitu ya, agak sulit harus begini. Tapi kalau direlokasikan, diberikan sederhana, ini masukan juga sama teman-teman yang punya ingin CSR. Artinya apa? Ya membumi aja lah programnya. Katakan umpamanya kami saya juga punya LKP Bang, lembaga pelatihan khususnya saya di bidang salon. Ya, berikan keterampilan. Kementerian sudah memberikan regulasi ini. Nah hari ini bagus, tapi jangan lip service. Betul. Nah penyakitnya sekarang Bang, memang saya sudah hampir 7 tahun dapat bantuan Kementerian Pendidikan vokasinya. Untuk ada sekitar 20 yang dibantu, ada pendidikan, ada buat kue, barista, banyak itu Pak. Cuma persoalannya ya, artinya ya ayolah pemerintah lokal, kabupaten kota, didukung sama provinsi. Nah ya minimal 1-2 orang itu diberikan semacam pelatihan yang sifatnya edukasi yang workshopnya. Tidak hanya sekedar untuk itu ya, jadi artinya diberikan workshopnya ya, tidak hanya. Nah ini kan persoalannya Pak ya, jujur kan saya bilang ini batasannya kan antara 17 sampai 25 tahun. Sementara yang sadar itu masih di atas 30 sampai 40 atau 50 tahun Pak. Itu sedang butuh-butuhnya pembiayaan, dia butuh keterampilan. Nah ayo pemerintah, ini peluang. Peluang di wilayah ini banyak sekali ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ya, yang butuh ini, yang butuh untuk action secara pribadi.
Sedangkan Rasulullah aja menganggapkan kita ini adalah diarahkan menjadi wirausaha. Iya, betul. Nah kebetulan saya juga asesor wirausaha nih Pak, dan service excellence. Bagaimana? Ayo kita edukasikan masyarakat ini. Iya. Setidaknya lembaga kami sedikit promosi, kami pun siap untuk melatih itu. Iya. Banyak banyak lembaga-lembaga. Nah soalnya hari ini tidak terintegrasi Pak, Betul. tidak terkonek dengan lembaga-lembaga hukum. Iya. Dulu kita masih ada Bang namanya P4, masih ada namanya Kadarkum, kesadaran hukum. Sekarang nggak ada lagi Bang. Setidaknya itu adalah preventif Pak. Tidak, sekarang ini fenomenal di Medan itu terutama. Begitu ada kejadian rame-rame kita, Polda pun menurunkan sampai 20-30 unit. Tapi itu kan tidak bisa mewakili. Apa mungkin aparatur kita cukup untuk wilayah Sumatera Utara dari Langkat sampai ke Nias? Saya sudah jalan itu, kebetulan saya pernah jadi tutor UT 2 sekali Pak. Sementara Bang, nggak salah jauh-jauh Bang, Medan ini aja. Berapa kali lah bisa dipatroli oleh Indonesia, kota Medan saja lah, masa besar. Nah, jadi pemerintah lokal berikan tempat-tempat yang sedikit agak rawan, kasih penerangan. Iya, betul. Saya tertarik zamannya Abdillah dulu. Jangankan kota Medan, langit pun diterangi Pak Abdillah. Suka Pak. Iya, ini sekarang makin nggak ada. Iya kan? Sementara kita dipungut 10% Bang. Iya kan? Iya, dari pajak penanganan jalan kita. Sementara jalan aja nggak jelas Bang. Ini serius, ini masukan sama orang PLN. Iya kan? Iya betul. Nah mudah-mudahan ini banyak yang dengar lah kalau saya bilang. Kenapa? Bukan ini. Jangan kita alergi kritikan lah. Iya. Ini kita kritikan bukan saya nggak suka. Saya senang kalau ada PLN kan. Tapi kadang-kadang istilahnya ini menjadi sebuah masukan yang luar biasa kita bilang. Jangan istilahnya dengan prokes ini kita seolah-olah ingin menjatuhkan pemerintah. Jangan. Ini kan kritik membangun ini. Bang, kalau kita nggak dikritik nggak tahu kita salah kita apa. Betul. Iya. Kita salah kita apa. Nggak tahu kita. Kita pikir kita benar aja ya kan. Iya. Betul. Karena yang melihat kita salah benarnya itu kan dari orang kiri. Karena ada pepatah mengatakan dokter butuh dokter yang lain. Psikolog butuh psikolog yang lain. Kenapa? Nggak mungkin. Dokter nggak bisa nyuntik dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi penyuluh juga butuh penyuluhan yang lain. Itulah kembali tadi teringatlah saya. Ya, sebenarnya ya katakanlah kepala daerah baik ya provinsi maupun kota Madia ini ya atau kabupaten kota, banyak itu kan perusahaan-perusahaan di daerah-daerah mereka ya yang punya dana CSR. Kenapa nggak diarahkan ya kan mengedukasi baik pelatihan ya apa saja kayak umpamanya katakanlah di daerah ada tenun, songket ya kan dilatih mereka. Jadi karena itu adalah home industry kan. Iya kan? Ya, apalagi sekarang Presiden Jokowi itu menyuruhkan UKM kan? Iya kan? Pemuda UKM. Ayo. Dilatihlah mereka itu. Saya beberapa dengan perusahaan swasta. Hakul yakin sekali itu banyak perusahaan swasta yang mau menyalurkan uang. Cuma persoalannya serius nggak kita yang nangani? Tidak hanya sekedar. Kadang-kadang begitu dikasih CSR, saya juga berpihak sama orang Telkom dan ini mengatakan, Pak, kadang-kadang kita kasih kayak gini cuma hanya lip service, Pak. Lip service saja. Nah, ayo, sekarang artinya ayo kita bergandeng tangan untuk menangani ini fenomenal ini. Jujur saya bilang, katakan ini ya artinya tingkat kelurahan, kecamatan, personil kita tidak kurang, Pak. Kita tidak kurang orang pintar. Tapi yang kita yang kurang adalah integritas kita. Ini itu yang perlu kita tingkatkan. Ayo kita saling bahu-membahu. Kenapa? Ini bukan tujuan untuk mengkritik yang sifat menjatuhkan. Nah, kita sama-sama. Kita berikan bangunkan, berikan kesempatan ya. Tentu pendidikan. Pendidikan yang luar biasa yang sifatnya tidak sekedar
hanya memberikan masukan yang tapi tidak ada berkelanjutan. Penyakitnya terakhir Bang adalah tidak berkontinuitas. Ya, tidak berkontinuitas. Sekali selesai, nggak cukup. Ya, betul. Karena pendidikan itu tidak cukup hanya sekali, tapi harus berkesinambungan. Berkesinambungan. Iya, betul. Artinya progresnya itu bisa kelihatan 2-3 kali pertemuan atau 2-3 kegiatan. Nah, ini juga, tapi konsisten gitu. Ya, ada juga ini begini. Katakanlah kalau program itu di dinas ya, nanti ganti kepala dinas lain lagi. Iya. Itu dulu. Iya. Dulu, Jadi ya, tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Iya. Dan pendidikan. Ya. Makanya tertarik saya zaman Soeharto itu ada nama Repelita itu. Repelita. Ya, pembangunan 5 tahun. per 5 tahun dan berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi progresnya jelas. Jadi itu yang disebut dengan membangun sistem, Bang. Ya. Jadi enggak, kalau saya terus terang aja Bang, begal ini sebenarnya ini bukan hal yang besar Bang. Satu aja Bang. Kata kuncinya, kata benang merahnya, berikanlah perhatian kita sama remaja kita. Iya. Siapapun dia orang yang namanya merasa yang lebih tua. Tidak selamanya. Jangan apatis. Oh iya, enggak, kita optimis ya, Bang. Ini anak remaja. Ya. Nah, apapun cara kita, sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang seikhlas mungkin, Ya. tidak berdasarkan uang. Betul. Nah, tentu ya, tapi tidaklah pula pemerintah hanya dengan sosial seperti ini, so-nya sama orang, sialnya sama orang. Nah, sosial juga tuh Bang, so-nya sama orang, sial sama awak. Ya kan, awak dengan ikhlas LSM itu banyak Bang, banyak. Saya kan orang LSM juga Bang. Banyak teman-teman yang ini banyak, tapi kadang-kadang ya terkadangnya so-nya sama mereka, sialnya sama kita. Mereka buat kegiatan proyek, kita yang dimanfaatkan Bang. Dan itu saya pelakunya Bang, kena kita korbannya itu. Jadi jangan seperti itu lagi. Ayo kita bangun sama-sama. Masyarakat ini sudah cerdas, maka berikanlah pencerdasan itu lebih. Nah, kita bergandeng tangan antara pemerintahan dan swasta, masyarakat dan pemerintah bergandeng tangan, dan orang tuanya diberikan pendidikan. Jujur kita bilang Pak, hari ini tidak ada pendidikan sekolahnya orang tua. Ya. Nah, jadi tugas masyarakatlah memberikan pendidikan, apakah namanya parenting, apakah penyuluhan sama masyarakat. Nah, jujur saya bilang ketika saya memberikan macam orang-orang tua di sekolah-sekolah, mereka sangat antusias. Nah, ayo teman-teman yang caleg, teman-teman yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, jadikan itu. Apalagi dengan hari ini program P5 namanya proyek pelaksana pemberian pendidikan berbasiskan mental dan karakter Pancasila. Nah, jadi di situ Bang, ayo Pak Nagarin berikanlah ini, tapi tetap dimonitor. Ya, ini pesan buat Pak Nagarin ya, tidak hanya sekedar ini yang dipantau. Banyak Bang. Tidak sekedar lip service tadi. Hanya tidak proyek-proyekan saja. Ya, tidak hanya ketakutan terhadap kepala-kepala desa. Kadang juga saya juga memberikan pelatihan-pelatihan BIMTEK untuk kepala-kepala desa, kesiapan bagaimana memotivasi. Banyak Bang. Kalau semua ini kita bersama-sama, tidak ada yang sulit. Tidak sulit. Kalau bagi teman-teman remaja, saya tahu persis secara psikologi antara usia 12 sampai 21 tahun itu adalah masa mencari jati diri. Jadi carilah jati dirimu itu, apapun yang kau jadikan itu tidak ada yang salah, asal dengan analisa yang tepat. Jadi hari ini ya, tidak ada alasan Anda tidak sukses. Hari ini medsos banyak, mau TikTok menjadi komputer itu tidak sulit. Kalau zamannya saya dulu agak sulit. Karena apa? Keterbatasan teknologi. Hari ini banyak. Ayo teman-teman, mari kita anak remaja tunjukkan kalau memang Anda layak untuk dipuji. Anda layak memang untuk memberikan prestasi yang luar biasa. Prestasi itu keren. Jadi orang tua, ayo pantau anaknya, bukan berarti harus dikakukan. Kira-kira jam 11 malam, fenomenal biasa di atas jam 12 malam, biasa tengah malam kita udah tidur. Ya,
kita berilah sedikit perhatian, janganlah kita merasa ego dengan diri kita ketika kita mau tidur periksa anak dan sampai dulu. Nah, checking juga di rumahnya, di kamarnya, ada nggak benda-benda aneh atau bom segala macam. Kita harus peduli. Kita tetap belajar, kita tingkatkan anak, berikan perhatian, dorong dia menjadi sukses. Alhamdulillah anak saya semua saya berikan dorongan buat eskopal, buat instruktur, ya, jadi guru rap anaknya. Nah itu, nah artinya apa? Mulailah dari diri kita, ajak lingkungan kita, baru kita bisa bicara dengan orang lain. Semangat itu hebat, tetapi ya yang baik dengan jalurnya hukum itu jauh lebih baik. Ya, prestasi itu jauh lebih keren. Terima kasih. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan pakar narasumber dari psikolog, master psikologi Adinda Rinaldi. Menurut beliau, yaitu tadi mari kita bersama-sama berkolaborasi mengedukasi ini remaja-remaja kita bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kalau itu kita bisa bersatu, mudah-mudahan geng motor ini ataupun begal-begal ini, apa istilahnya itu, Budaya malu kan? budaya malu itu ya kita tumbuhkan ya. Tumbuh kembangkan. Nah, ditumbuh kembangkan. Ini sebenarnya masalah kecil ini, ya kan? Nah, masalah kecil ini itu tadi. Nah, kita bisa berkolaborasi. Kalau kita itu bisa berkolaborasi, dan jangan lagi media-media ini membesar-besarkan masalah begal-begal ini. Demikian mungkin ini nanti para orang tua maupun remaja-remaja kita dapat menonton ini mengerti masalahnya dan sudah mendapat solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.